pelayan, sebagai hamba Allah yang siap diutus untuk mewartakan kasih Tuhan dan menghantar sesama untuk memperoleh hidup dalam Kristus yang mampu. Dimaklum bahwa untuk mempersiapkan seseorang menjadi pewarta kasih Tuhan sebagai seorang imam di zaman ini bukan pekerjaan yang gampang. Dengan melihat jangka waktunya saja yang dibutuhkan untuk menjadi imam, dapat dimengerti bahwa proses dan usaha untuk menjadi imam bukanlah perkara mudah. Diyakini sungguh bahwa menjadi imam adalah sebuah anugerah, karunia bagi pribadi yang terpanggil, bagi keluarga dan gereja setempat, namun tidak mengabaikan jawaban keputusan bebas manusia calon imam tersebut dalam bentuk kesediaan untuk membina diri dan didampingi, kesediaan untuk mendidik dirinya sendiri dan dibentuk sesuai tuntutan gereja dan tuntutan real dunia di mana gereja berada. Karena itu, lamanya pembinaan pendidikan mulai dari seminari menengah hingga seminari tinggi, kurang lebih 15 tahun, tidak boleh dilihat sebagai perjalanan waktu tanpa arti. Tetapi apakah dalam bergulirnya waktu itu seorang calon siap membenahi diri lahir dan batin untuk menjadi seorang imam atau tidak? Dan pentabisan diakon seperti hari ini sebenarnya sebagai suatu pemakluman kepada publik bahwa saudara, adik, anak-anak kita ini telah siap dan layak ditabiskan menjadi imam kelak. Yang mulia Bapak Uskup Pentabis, para imam, biarawan-biarawati, ibu bapak undangan, umat beriman yang tercinta, proses pembinaan menjadi imam dengan tabisan diakon sebagai tahap akhir dari seluruh kegiatan pendidikan formal di seminari tinggi terselenggara bukan tanpa bantuan pribadi orang atau pihak lain. Dalam kaitan dengan hal ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk tuntunan dan bimbingannya, sehingga segala sesuatu teristimewa kegiatan pembinaan dan peristiwa hari ini bisa berjalan dengan baik. Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada orang tua, bapak dan mama, dan para diakon, kakak dan adik, kaum keluarga yang rela memberikan anaknya dan turut mengambil bagian bersama seminari, khususnya seminari tinggi calon imam keuskupan ini, dalam mendampingi mereka sebagai calon imam, lalu menjadi diakon dan selanjutnya menjadi imam. Kami mengaturkan limpah terima kasih kepada para bapak uskup, pembesar biara, vokasionis yang sangat serius memperhatikan kehidupan dan kegiatan pembinaan para calon imam. Secara khusus kepada Bapak Uskup Denpasar sekaligus sebagai Uskup Pentabis para diakon angkatan 2011 ini, sungguh pun memiliki banyak kesibukan, namun bersedia meluangkan waktu dan tenaga datang ke Rita Piret ini untuk menabiskan ke-13 diakon. Kami menyampaikan banyak terima kasih juga kepada pemerintah daerah Sika dari segala tingkatannya yang turut mengambil bagian dalam penyelenggaraan pendidikan para calon imam lewat perhatian, bantuan, dan pemberian jaminan untuk terlaksananya kegiatan pembinaan dengan aman. Juga kami menyampaikan banyak terima kasih kepada para pendamping, pembina di seminari, para dosen STK Federal. Dan terakhir, bukan yang terkecil, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada panitia pentabisan diakon 2011, para petugas liturgi, anggota KOR, dan semua pihak yang membantu terselenggaranya kegiatan pentabisan diakon hari ini. Maafkanlah kami bila ada yang kurang berkenan pada perayaan tabisan diakon dan pada acara amal-amal sebentar. Sekian dan terima kasih. Bupati Siga atau yang mewakili.
Selamat pagi semua. Sebelum saya menyampaikan sambutan, saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bupati dan Wakil Bupati yang tidak sempat hadir pada saat ini. Pak Bupati sedang bertugas ke Jakarta. Pak Wakil Bupati baru saja tiba, namun ada satu kegiatan yang mesti dilakukan sendiri, sehingga saya yang hadir. Salam sejahtera bagi kita semua. Di tengah keagungan perayaan Tabisan hari ini, pertama-tama saya kembali mengajak kita sekalian untuk menyadari kebesaran kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kita kapan dan dimanapun kita berada, teristimewa dalam perayaan Tabisan hari ini. Pada perayaan yang membahagiakan ini, saya atas nama jajaran pemerintah Kabupaten Sida mengucapkan selamat Hari Raya Paskah kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kiranya iman akan kebangkitan Kristus semakin meneguhkan optimisme kita dalam memperjuangkan terwujudnya cita-cita dan harapan umat keuskupan Mamere dan masyarakat Kabupaten Sika yang kita cintai ini, juga keuskupan-keuskupan dari mana diakon ini berasal. Kepada para diakon, dengan bangga saya ucapkan propisia dan selamat menjalankan perutusan untuk mewartakan kasih Tuhan. Tema yang diusung pada perayaan Pentabisanmu hari ini, supaya kamu memperoleh hidup. Yohanes 20:31. Kami semua yang hadir di sini mendoakan Anda sekalian agar perutusan yang akan kalian jalani sungguh menampakkan ciri gereja yang semakin terbuka. Keterbukaan itu mencerminkan dimensi sosial dari iman Kristiani yang menampilkan kepedulian terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan secara aktual. Dimensi inilah yang mesti ditunjukkan oleh setiap pewarta kasih kepada dunia, sehingga pewartaan kasih sungguh menjadi ragi untuk pembebasan dan perubahan. Ragi bukanlah apa-apa. Ragi baru punya makna dan berguna bagi banyak orang ketika dimanfaatkan dengan sepenuh jiwa oleh Sang Juru Masak. Yang luar biasa dari Santo Petrus bukan berat badannya yang garam dan berjenggot, tetapi jiwanya yang kuat seperti bagas, sehingga memenuhi kriteria Allah. Demikian juga yang hebat dari Daniel atau Charles de Foucault adalah cara hidup dan kekuatan jiwanya dengan jiwa karisma pengubah. Mereka sukses berkemelung dengan dunia nyata dalam permenungan, kemudian melahirkan ajaran yang selalu menginspirasi kehidupan umat manusia sepanjang jalan. Para diakon yang berbahagia, undangan hadirin yang saya hormati. Kekuatan dan daya pengaruh seorang pewarta kasih terletak pada cara hidup yang sepadan dengan isi warta gembira yang disajikan dalam cara-cara yang menarik. Mereka dituntut menciptakan momentum sekecil apapun, seperti katedese, kategoria, khotbah, dan kunjungan pastoral, guna membangkitkan
kesetiakawanan dan semangat Tuhan umat Allah dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Dari Keuskupan Maumere, dari tadi yang dibacakan, belum merupakan asal dari para diakon. Kiranya pada kesempatan ini kita juga semua berdoa sehingga Keuskupan Maumere ini juga bisa seperti keuskupan lainnya yang kita saksikan. Hadirin yang saya hormati, marilah kita saling mendukung dan saling mendoakan agar semua tugas yang telah dipercayakan Tuhan dan umat dapat kita laksanakan dengan sukses. Sekali lagi, kepada para diakon, saya ucapkan propisia dan selamat menjalankan tugas pewartaan kasih dimanapun Anda diutus. Sekian, terima kasih. Sambutan yang mewakili keluarga yang Izinkan saya membacakan visi sebagai ungkapan kegembiraan pada hari ini dengan judul Selamat Datang Bulan Mei ke Istana Kereta Api. Oh kereta piret sayangku, engkau kayu yang sakti, yang keramat, telah ubah wajahmu menjadi kayu yang rahmat. Engkau telah mencetak tenaga imam manusia untuk menjadi penjala manusia agar mereka memperoleh hidup. Selamat datang bulan Mei, bulan kebangkitan Kristus, bulan hari Minggu pembentukan rasul. Selamat datang bulan Mei, 20 Mei kebangkitan nasional. Selamat datang bulan Mei, 2 Mei bulan pendidikan. Selamat datang bulan Mei, 1 Mei pelantikan pentabisan diakon. Selamat datang bulan Mei, bulan pengumuman mendiang Paus Yohanes Paulus II menjadi diakon. Selamat datang bulan Mei, bulan suci Rosalia. Mohon maaf, Pak Bosku. Pertama-tama saya mewakili keluarga mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, karena rahmat-Nya lah yang membuat suasana hari ini sebagaimana kita alami bersama. Selanjutnya, saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Uskup
Pentabis Monsinyur Sylvester Sang yang berkenan memberikan rahmat Allah untuk mentabiskan anak-anak kami menjadi diakon pada hari ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan biara, baik di tingkat SFK Beta Piret dimulai dari tingkat Beta Piret Projo sampai juga di SFK Ledaro SPD-nya, karena bagaimanapun di sana ada kerjasama. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih karena mereka juga dibekali berbagai pengetahuan, filsafat, dan teologi. Pada kesempatan ini kami mengucapkan juga terima kasih kepada panitia pentabisan ini, tidak lupa Om yang bertugas memelihara babi kemarin. Kenapa? Karena kami merasakan pada saat ini semuanya betul-betul menunjukkan kompetensinya, hanya tidak disertifikasi mereka itu. Dari tadi yang selalu saya takuti, bau babinya justru tidak ada. Jadi mereka juga adalah tim untuk mensukseskan panggilan ini. Kemarin kami sempat jalan-jalan di sekitar kompleks Kereta Piret ini. Sempat saya membuka satu piring makan di atas meja di ruang makan, yang ada di sana ikan dan kacang hijau. Hampir saya mau makan tapi dilarang. Kemudian kalau saya lihat ada satu ruang tempat paus tidur pada saat dia kunjung ke Indonesia di Maumere, sempat saya duduk juga di sana. Saudara-saudara sekalian, jangan lupa juga ucapan terima kasih kepada saudara kita yang membawa suasana hari ini. Selanjutnya kami dari tempat ini memohon maaf sebesar-besarnya atas tutur kata, tingkah laku kami yang kurang berkenan di kompleks Kereta Piret ini, karena budaya yang dilakukan di sini berbeda dari kebiasaan yang kami alami. Mudah-mudahan dengan kehadiran kami di sini ada percikan juga bagi kami. Pada kesempatan ini kami mengatasnamai keluarga besar dari diakon yang ditabiskan hari ini, menyerahkan sepenuhnya kepada gereja di bawah otoritas hierarki yang diwakili oleh Tuan Mulia yang ditabiskan diakon pada hari ini. Kami menyerahkan sepenuhnya untuk menjadi pelayan umat, bukan pelayan keluarga. Kalaupun ada agenda untuk pelayanan terhadap keluarga, nanti buatlah suatu respect supaya nanti jangan sampai selalu diganggu-ganggu oleh keluarga. Mungkin terlalu banyak, tapi itulah ungkapan terakhir. Saya mau garis bawahi bahwa Yesus Kristus sebenarnya adalah budayawan dunia. Yesus Kristus, dia tidak langsung mewartakan keselamatan itu dengan gaya ilahinya,
tetapi dia mengangkat simbol-simbol duniawi, sehingga karya beliau sampai saat ini sudah berusia 2011 tahun. Kalau bapak-bapak melihat dalam kitab suci, apakah ada susunan meja seperti ini? Baru kita mengklaim, kenapa Yesus pada hari melakukan itu? Yesus tidak melakukan itu. Bacaan tadi menegaskan. Ya, saya tegaskan kembali. Dalam bacaan tadi ditegaskan, masih ada tanda-tanda lain yang tidak dicantumkan dalam kitab suci. Itu sudah ada. Gereja kuat karena kitab suci dan tradisinya. Karena itu, kalau mau tanya, warisan kebudayaan yang paling langgeng di dunia ini dari versi Katolik, gereja. Saya tanya kemarin ada satu frater waktu saya jalan di Akapela, dia katakan, "Pon, ini kayu dari salib Kristus ini dibuat dari kayu hitam." Saya katakan, luar biasa. Para imam gereja memanfaatkan simbol yang ada, menginspirasi karya Yesus sehingga kereta piring sampai saat ini tetap jadi. Sekian dan terima kasih. Sambutan yang mewakili para diakon. Hari ini lembaran sejarah telah tercatat bagi ke-13 diakon. Hari ini ke-13 diakon secara pasti dan bebas menjadi alat di tangan Allah untuk menyerahkan gugatan Allah bagi dunia lewat tabisan diakon. Tabisan diakon adalah saat di mana kami secara resmi menjadi pewarta dan pelayan Allah. Menerima tabisan diakon bukan suatu kebanggaan dan kehebatan, melainkan suatu tugas pelayanan dalam kata-kata dan tindakan. Tabisan diakon yang kami terima pada hari ini bukan untuk menjinakkan kabar Allah, melainkan melalui tabisan ini sabda Allah diperdengarkan secara jelas dan tajam kepada dunia. Gugatan Allah bertujuan supaya manusia memperoleh hidup. Manusia memperoleh hidup dalam kata-kata, sikap, dan tingkah laku. Hari ini Tuhan mengundang kami untuk menjadi mitra kerja, mengupayakan dunia yang lebih indah, hidup baik dan pantas dihidupi, membawa harapan dan semangat baru bagi yang putus asa, yang bingung dan menderita, menjadi pelita dalam kegelapan dan embun segar di tengah kegelapan, mengupayakan damai, keadilan, kebenaran dan kebaikan bagi sesama, tanpa kekerasan, tanpa kerusakan dan paksaan. Kami siap memperjuangkan kehidupan dengan menghidupkan dan memanusiakan orang lain. Tabisan diakon yang kami terima pada hari ini menjadikan kami garda terdepan dari seluruh proses pewartaan dan pelayanan kami setiap hari. Kami sadar bahwa tabisan diakon rasa kemanusiaan kami disentuh, pertimbangan akal budi kami disapa, dan hati nurani kami diuji untuk menjadi pelayan Allah dalam berjelas dan bertajam suara Allah dalam hidup harian. Keputusan untuk ditabiskan menjadi diakon dan imam kelak adalah keputusan yang kami buat dengan penuh kesadaran dan pertimbangan yang matang, sehingga kami siap bertanggung jawab atas keputusan yang kami ambil. Keputusan yang kami ambil ini juga berkat dukungan dari banyak pihak. Untuk itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Uskup Pentabis, terima kasih kepada Bapak-Bapak Uskup kami dan pimpinan biara Kasunis yang telah menerima kami dan mendampingi kami. Terima kasih kepada Romo Preses dan para pendamping yang telah mendidik, mendampingi dan mengarahkan kami dengan pendampingan dan perhatian dan kesaksian hidup.
Filsafat Katolik Pedero yang telah menjadi ibu ilmu filsafat dan teologi bagi kami. Terima kasih kepada orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kami. Terima kasih kepada para fakir dan sahabat kenalan yang telah dengan caranya sendiri mendukung kami dalam proses panggilan ini. Kami sadar bahwa perjalanan panggilan kami tidak berjalan dengan mulus. Ada banyak kata dan sikap hidup yang kami buat yang telah melukai bapak ibu saudara saudari. Maka pada kesempatan ini kami minta maaf. Kami juga minta doa